Semerunya bagus, saudara. Nah, pakai view Gunung Putri Tidur aja, bagus. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya kecil mulai mengenal akan sebuah ketidakadilan, nggih, saudara. Itu ada lombok sebentar mau ngambil di lombok. Lombok orang diambil. Aku di semak-semak ya saudara, itu ada semak, ada pohon singkong. Itu melihat rumput ini teringat waktu kecil dulu, nggih. Saya itu tumbuh dari keluarga bapak kejawen Hindu semacam gitu, sedangkan ibu Muslim. Di keluarga kami itu meskipun di KTP kita sama, tapi kita seperti dapat kebebasan memilih yang mana, dan semua saudara saya, kakak saya perempuan semua, itu lima-limanya memang seperti Muslim taat ya, pakai hijab semua, ikut ibu. Jangan saya, kalau saya sih memilih yang menurut saya benar ya, saya lebih mengagumi bapak saya. Jadi saya seperti ke arah menuju yang di bapak saya yang kalem, berwibawa, ditakuti banyak orang, dihormati banyak orang. Bahkan Pak Camat, Pak Lurah, dan semua menunduk ke bapak kalau datang ke rumah itu, karena memang minta semacam jimat atau apa begitu. Saya mulai dari di keluarga saya itu kan biasa menabung gitu, di celengan dulu, ke celengan ayam gitu loh. Nah, waktu kita semua bareng-bareng memecah celengan itu, kakak-kakak saya yang celengannya banyak, karena besar, sangunnya tentu lebih besar, itu ada yang buat beli kambing beberapa kakak saya, sedangkan saya hanya cukup untuk beli anak ayam. Nah, saat itu anak ayam yang saya rawat itu akhirnya tumbuh besar. Ada suatu ketika saya dikasih ayam goreng, dimakan ya semua satu keluarga gitu. Dan setelah itu saya tahu ayam goreng yang disajikan itu adalah ayam saya yang disembelih ibu. Saya menangis jadi. Dan semua kakak saya menertawakan. Sudah jadi ayam goreng. Saya nangis, marah-marah. Oh, itu pakai uang saya. Itu ayam saya. Jawabannya sangat mengecewakan. Celengan kamu dapat uang dari mana? Dari sangu, dari ibu. Ya berarti kan uang ayamnya milik ibu. Gitu, semua tertawa. Ya itu saya mengakui mereka orang-orang pintar. Kakak saya itu memang benar-benar pintar, karena mereka adalah siswa teladan, juara sekolah semua. Tidak seperti saya yang selalu dipanggil anak bodoh, si bodoh, dan sebagainya itu. Nah, dari situ saya menerima ketidakadilan, mulai mengapati segala sesuatu, dan mulai belajar mengambil tindakan. Sepertinya ayah saya memang memahami saya, selalu memberi solusi, memberi pelajaran. Secara tidak diketahui oleh kakak-kakak saya memang digembleng seperti cowok, karena ayah saya memimpikan menjadi pewaris ilmunya, ingin cowok ya. Sedangkan ayah saya itu lama nggak punya anak, dapat anak juga permohonan ke dewa-dewanya, seperti cerita wayang itu.
Jadi bapak saya mempunyai putri-putri itu 1 sampai 6 cewek semua. Dari permintaan dewa dan banyak terjadi, kita lewati saja. Dari yang saya alami, saya mulai namanya anak kecil ya, titeni, tunggu aja kalau aku besar gitu. Waktu itu saya sekitar SD kelas 1 kalau nggak kelas 2. Dan memang benar, begitu mulai saya SMP, teman saya itu banyak sekali, cowok-cowok semua dan nakal-nakal semua, main ke rumah, semua marah-marah gitu, cuek. Memang bapak saya membiarkan, malah didukung, malah dikasih uang saku. Teman-teman saya disuruh melindungi saya. Jadi rata-rata teman saya itu dipeseni bapak saya. Kebetulan bapak saya kan kepala sekolah. Jadi kalau kalian mau naik kelas, kalian nakal, harus lindungi anakku. Nik, makanya bapakku yang nik nak gitu, kalau manggil gitu. Ya sudah, temanku semakin banyak. Di situ saya mulai tumbuh berkembang dan mempelajari di mana orang yang kelihatannya baik itu tidak tentu baik, dan orang-orang yang kelihatannya nakal-nakal itu sebenarnya baik dan sangat menghormati saya. Dan setelah saya seperti menjadi mempunyai panutan, ya apa saja yang dihentikan bapak saya ikuti. Apa yang dilakukan bapak saya tiru, sampai pada akhirnya benar-benar saya buktikan memang bapak saya lebih benar. Itu adalah saya mendapat banyak keajaiban, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman goib itu banyak sekali saya derek. Salah satunya ketemu genderuwo, bisa mengalahkan genderuwo lur. Saya pernah mengalahkan genderuwo lur. Waktu itu saya naik sepeda pancal, sepeda mini wes, tiba-tiba ada makhluk besar di tengah jalan mengangkat wes dari belakang gitu, seperti angin mengangkat sepeda saya ke atas gini. Saya gak bisa mau, lalu saya tarik rambutnya yang menjuntai sampai ke lantai, ke tengah jalan itu. Terus dia kesakitan, rambutnya masih saya pegang sampai selendang gitu, kesakitan pegang kepala terus menghilang. Itu salah satu pengalaman spiritual saya. Ya akhirnya saya tidak takut sama sekali sama apa-apa. Saya nggak pernah takut lur, meskipun ditaruh kuburan, ditaruh mana, saya nggak pernah takut dari kecil. Pemberani, apalagi cuma melawan orang-orang yang sok berani cowok gitu, tak hajar. Temanku banyak, saya jagoan nih lur waktu kecil. Karena mereka juga sama-sama kecil. Begitu sederek, dan dunia seperti itu mas sangat mengasihkan buat saya. Saya cocok di dunia perbandelan begitu dulu. Kalau sekarang sudah tidak. Saya penampilannya dulu cowok banget kor. Dia mengatakan kemauan sederek rahayu.